Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A di sini akan menjelaskan mengenai metode IPR Jonas Blood dan Grace dengan saya Sylvia Cayani dengan NIM 39 dan rekan saya. Saya Putra Fauzianada dengan NIM 29. Saya Fiora Askianuski dengan NIM 07. Baik, langsung saja kita jelaskan mengenai metode IPR dari Jonas Blood dan Grace. Analisis metode IPR Jonas Blood dan Glass. Prosedur analisis ini dijelaskan untuk memprediksi kinerja sumur dan menganalisis efektivitas penyelesaian sumur yang memiliki penurunan tekanan yang signifikan akibat adanya turbulensi. Model IPR ini digunakan untuk memperkirakan laju produksi pada tekanan dasar sumur yang mengalir atau open hole wells. Metode ini menghasilkan kurva kinerja aliran masuk dengan menggabungkan efek aliran non-darcy. Data yang harus dicari berupa laju aliran ganda yang mirip dengan metode fit-COVID yang diperoleh dari uji data sumber. Next. Untuk tujuan dari metode ini yaitu yang pertama, memperkirakan kinerja sumur, yang kedua, menganalisis efektivitas penyelesaian sumur yang mengalami penurunan tekanan yang signifikan akibat adanya turbulensi, yang ketiga yaitu memberikan analisis yang kuat di area yang memiliki sebagian besar sumur dengan potensi produksi yang tinggi, serta menentukan tindakan yang tepat untuk pengendalian pasir dan sumur yang mengalami rekahan hidrolik dan menentukan apakah luas penampang terbuka mencukupi untuk mengalir ke dalam lubang sumur. Kemudian untuk metode pengujiannya yaitu prosedur analisis ini menentukan efek turbulensi pada efisiensi penyelesaian tanpa memperhatikan skin factor dan aliran laminer Darcy. Diperlukan dua data laju aliran atau lebih yang distabilkan, kemudian atau dua data atau lebih untuk uji isokronal. Data tekanan transial tidak diperlukan dan tekanan aliran dasar lubang yang dihitung dari tekanan permukaan mungkin saja digunakan. Untuk uji penumpukan ini digabung ke dalam beberapa uji lain seperti uji produksi dan serangkaian uji penumpukan lainnya. Uji penumpukan ini digunakan untuk menentukan efek dari skin effect yang mencakup istilah turbulensi. Metode yang dijelaskan memerlukan data transien dari uji penumpukan atau penarikan dan memungkinkan plot langsung data untuk tekanan berbanding dengan laju alir. Next. Kemudian, asumsi-asumsi yang digunakan pada metode IPR ini, yaitu prosedur ini dapat digunakan dalam sumur yang memerlukan tindakan pengendalian pasir dalam sumur yang mengalami rekahan hidrolik untuk menentukan apakah luas penampang yang terbuka untuk mengalir ke dalam sumur telah mencukupi. Prosedur ini juga memberikan indikasi efektivitas performasi dalam sumur yang diselesaikan secara normal karena koefisiensi turbulen yang sangat tinggi menunjukkan sedikitnya formasi yang terbuka. Terkait dengan penentuan koefisiensi turbulen, prosedur ini juga memberikan koefisiensi aliran laminer yang mencakup skin effect, dan jika ketebalan dari permeabilitas diketahui, maka nilai dari skin effect dapat dibuat dari data koefisiensi aliran laminer. Teori yang digunakan pada IPR ini yaitu persamaan aliran radial dan linier pada kondisi stabil termasuk aliran turbulen tersedia untuk sumur minyak dan gas. Persamaan ini berlangsung pada sumur produksi yang distabilkan, yaitu sumur yang telah berproduksi cukup lama sehingga transien tekanan telah mencapai jarak yang jauh ke dalam reservoir. Persamaan ini mudah diadaptasi ke sumur yang tidak distabilkan dengan menggunakan uji isokronal, yaitu uji aliran pendek dengan durasi waktu yang sama dengan setiap uji aliran yang terpisah. Diikuti oleh periode shut-in, memungkinkan tekanan lubang sumur naik hampir kembali ke tekanan reservoir awal sebelum uji aliran berikutnya dilakukan. Isokronal harus terbukti sangat berguna dalam rangkaian pengujian yang sangat singkat, mungkin cukup jika sebaliknya diperlukan penumpukan angka panjang. Next.
Persamaan pada IPR ini yaitu prosedur diagnostik sederhana dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sumur gas dan minyak. Laju aliran dan penurunan tekanan dapat dihubungkan dengan persamaan berikut. Pada gas well, diperoleh persamaan BWS kuadrat min BWF kuadrat per Qg sama dengan C plus D Qg. Lalu pada oil well diperoleh persamaan BWS min BWF per Q sama dengan C per C plus DQG. Dengan keterangan BWS merupakan average formation pressure, BWF merupakan flowing bulk pressure, Q merupakan oil flow rate, Qg merupakan gas flow rate, C merupakan laminar flow coefficient for oil for gas well, dan D merupakan turbulence coefficient for oil or gas well. Next. Dari persamaan gas dan oil tersebut, kita dapat memplotting rumus menjadi pada gas well, plot PWS kuadrat min PWF kuadrat per Qg versus Qg menghasilkan slot D dan C. Pada oil well, plot PWS plus PWF Qg versus Q menghasilkan slot D dan C. Plot berlaku untuk linear dan aliran radial. Dengan nilai-nilai ini saja, laju aliran dapat diprediksi untuk menyelesaikan pada tekanan aliran lain yang dipilih secara acak. Persamaan linear flow dan gas or liquid. Diperoleh persamaan D1 per D2 sama dengan beta 1 L1 A2 kuadrat per beta 2 L2 A1 kuadrat. Persamaan yang lebih sering digunakan yaitu D1 per D2 sama dengan A2 kuadrat per A1 kuadrat. Next. Pada linear flow dan gas or liquid diperoleh juga persamaan D1 per D2 sama dengan beta 1 L1 A2 kuadrat per beta 2 L2 A1 kuadrat. Persamaan yang lebih sering digunakan yaitu D1 per D2 sama dengan A2 kuadrat per A1 kuadrat. Dengan keterangan beta sama dengan turbulence factor, L sama dengan flow path length, A sama dengan cross-sectional area open to linear flow. Pada radial flow, gas or liquid, diperoleh persamaan D1 per D2 sama dengan A1 HB2 kuadrat RW2 per A2H B1 kuadrat RW1. Persamaan yang lebih sering digunakan yaitu D1 per D2 sama dengan HP2 kuadrat min HP1 kuadrat. Dengan keterangan HP merupakan panjang seluruh interval dan RW merupakan radius well. Next. Rangkaian dari penurunan dan pengembangan rumus tersebut yaitu yang pertama yaitu linear flow gas, yang kedua yaitu radial flow gas, yang ketiga yaitu partial completion effect the turbulence, yang keempat yaitu linear flow oil, yang kelima yaitu radial flow oil, yang keenam yaitu partial completion effect. Next. Baik, selanjutnya adalah penurunan dan pengembangan rumus. Dari penurunan pengembangan rumus ini dikarenakan pada metode ini berfokus pada aliran turbulen sehingga dibagi menjadi beberapa rumus dengan adanya rumus aliran linear dan aliran turbulen, yaitu aliran radial. Di aliran saat ini yaitu linear flow gas. Linear flow gas adalah penyebab utama penurunan tekanan pada sumur well production melalui gravel pack atau fracture di dalam casing. Penurunan ini adanya akibat turbulensi yang sering kali terjadi yang mana menjadi faktor utama yang membatasi adanya laju produksi. Untuk rumus ini dirumuskan dengan PWS kuadrat dikurangi PWF kuadrat sama dengan 8,93 ZT mu QGL per KA ditambah 1,247 kali 10 pangkat minus 6 beta gas ZT gamma gas LQ gas kuadrat per A kuadrat. Di mana dari persamaan tersebut dapat dipersingkat untuk mendapatkan plot dari metode IPR yaitu delta P kuadrat per Q gas sama dengan C ditambah Q gas. C ditambah DQ gas. Di mana keterangannya yaitu Z merupakan dimensionless gas compressibility coefficient dan T merupakan reservoir temperatur dengan derajat Rankine, lalu mu adalah viskositas, lalu L adalah flow path
length, dan K merupakan permeabilitas, A merupakan cross-sectional area open to linear flow, and beta adalah turbulent factor, gamma G merupakan gas gravity. Di mana untuk mendapatkan nilai slope atau kemiringan, didapati nilai C merupakan laminar flow term atau Darcy dengan D merupakan turbulent flow term yang dapat dilihat pada rumus yang pertama yang panjang bahwa yang bagian awal 8,93 ZT mu L per Ka merupakan C dan dQg merupakan 1,247 kali 10 pangkat minus 6 beta gamma G ZTL dikali QG per A kuadrat. Sehingga dari persamaan tersebut akan didapati plot dari delta P kuadrat per QG versus QG untuk mendapati kurva dari metode IPR yang mana nantinya akan didapati nilai slope D dan C. Selanjutnya, yang kedua adalah persamaan dari radial flow gas. Untuk radial flow gas ini, untuk menentukan efektivitas penyelesaian sumur biasa atau aliran radial. Dari persamaan yang menggambarkan aliran ini, yaitu aliran gas semi-stabil radial, yang diformulasikan menjadi PWS kuadrat min PWF kuadrat sama dengan 1,424 ZT mu QG per KH dikali integral 0,472 RE per RW ditambah S ditambah 3,16 kali 10 pangkat min 18 dikali beta dikali ZT dikali gamma gas per H kuadrat dikali 1 per RW minus 1 RE dikali Q gas kuadrat. Dengan keterangan yaitu RE merupakan external drainage radius dan RW adalah well radius. Dengan H, produksi formation thickness dan S merupakan skin effect dari perumusan tersebut. Sehingga dari perumusan tersebut dapat disederhanakan menjadi seperti pada persamaan laminar flow gas, yaitu delta P kuadrat per QG sama dengan C ditambah DQG, yang mana C merupakan laminar flow term dan DQG merupakan turbulence flow term. Laminar flow termnya sendiri yaitu bagian depan, yaitu 1,24 ZT mu per KH dikali integral 0,472 dikali RE per RW ditambah S dengan diketahui normalnya dari nilai RE yaitu 1 per RE adalah sangat kecil sehingga untuk mendapati turbulence flow termnya adalah 3,16 dikali 10 pangkat minus 18 dikali beta dikali Z dikali T dikali gamma G per H kuadrat dikali 1 per RW dikali QG. Dari persamaan tersebut sama seperti sebelumnya juga akan diplot untuk mendapatkan dari kurva metode IPR dan didapati nilai D dan C. Hal ini memungkinkan pembedaan antara kerusakan sederhana dan masalah yang melibatkan turbulensi flow term untuk aliran radial. Lalu yang ketiga yaitu partial completion effect the turbulence. Dalam kebanyakan kasus, view fit terakhir dari jalur aliran pada dasarnya adalah radial, di mana sebagian besar penurunan tekanan turbulens itu terjadi di view fit terakhir dari jalur aliran yang ada, karena area yang tegak lurus terhadap aliran akan menjadi sangat kecil di zona tersebut. Oleh karena itu, dari adanya rumus partial completion effect di turbulence ini, nilai H dalam turbulence flow term dapat dikalikan menjadi panjang completed zone, sehingga nilai DQG menjadi 3,16 kali 10 pangkat minus 18 dikali beta kali Z kali T gamma gas per HP kuadrat dikali 1 per RW dikali QG. Dengan DQG juga dapat menggunakan rumus D yaitu 3,16 kali 10 pangkat minus 18 dikali beta dikali Z dikali T dikali gamma gas per HP kuadrat kali RW. Untuk formulasi D ini menjadi implikasi signifikan terhadap hasil laju uji sumurnya. Dengan nilai D akan selalu berubah setiap kali adanya sumur yang mengubah pola aliran dalam sumur tersebut, di mana efek koefisien dari turbulensi ini akan berubah seiring dengan penyelesaian dari panjangnya, atau radius sumur, ataupun perubahan formasi yang ada pada sumur, yang mana dapat diperkirakan dengan memproduksi kondisi tersebut dan kondisi sesudahnya didapati nilai D1 per D2 sama dengan beta 1 dikali HP2 kuadrat dikali R2 per beta 1 dikali HP1 kuadrat dikali RW1. Yang mana
Jika compression L-nya diubah akan menjadi D1 per D2 sama dengan HP2 kuadrat per HP1 kuadrat. Selanjutnya yaitu untuk liquid yaitu oil. Dari linear flow oil sendiri kita dapat mengetahui bahwa linear flow oil memiliki penurunan tekanan Darcy dan penurunan tekanan turbulensi. Yang mana dalam banyak kasus turbulensi flow term itu cukup rendah dan biasanya diabaikan. Akan tetapi untuk sumur yang memiliki laju tinggi di zona yang secara alaminya itu memiliki terfraktur atau memiliki penyelesaian Gravel-Pack di dalamnya, itu koefisien komponen turbulensi aliran laniernya itu dapat diformulasikan menjadi dP per D1 sama dengan Q mu B per 1,127 dikali 10 pangkat minus 3 Ka ditambah 9,08 kali 10 pangkat minus 13 beta Q kuadrat B kuadrat kali rho per A kuadrat, yang mana dari persamaan ini dapat disimpulkan menjadi linear flow yaitu P2-P1 sama dengan Q mu BL per 1,127 kali 10 pangkat minus 3 dikali Ka ditambah 9,08 kali 10 pangkat minus 13 beta Q kuadrat B kuadrat rho L per A kuadrat, yang mana dari persamaan tersebut kita juga dapat membuat metode dari kurva IPR-nya yang berbeda dengan gas, yaitu menjadi delta P per Q sama dengan C ditambah dQ, yang mana sama dengan formulasi gas untuk C dan D merupakan nilai dari persamaan yang telah disebutkan pada persamaan 1 ataupun 2, yang mana C merupakan Q mu BL per 1,127 kali 10 pangkat minus 3 Ka dan D merupakan 9,08 kali 10 pangkat minus 13 kali beta kali Q kuadrat kali B kuadrat kali rho L per A kuadrat. Sehingga dari persamaan rumus tersebut, jika kita akan mencari nilai C dan D dari kurva metode IPR dengan menginputkan nilai delta P per Q versus Q, maka kita akan mendapatkan laminar flow termnya berupa C sebagai dan juga dari turbulent flow termnya sebagai slope D. Dengan keterangannya yaitu P2 merupakan pressure at the entrance of the linear flow path dengan satuan PSI dan P1 merupakan pressure at the exit of the flow path dengan satuan PSI, lalu L merupakan length of the flow path, A adalah cross-sectional area perpendicular to flow, dan Q merupakan flow rate, B merupakan formation volume factor, dengan rho merupakan densitas fluidanya. Selanjutnya, yaitu adalah radial flow oil. Sama seperti gas, tentunya akan tetap ada radial flow berdalam oil. Radial flow-nya itu tuh merupakan aliran minyak radial yang seharusnya dapat diabaikan. Yang mana dalam sebagian besar sumur minyak itu radial flow-nya diformulasikan menjadi dP per dr sama dengan Q mu B per 1,127 dikali 10 pangkat minus 3 Ka ditambah 9,08 kali 10 pangkat minus 13 B beta Q kuadrat B kuadrat dikali rho dibagi A kuadrat, di mana A nantinya adalah rumus luas dengan 2pi RH yang dapat diintegrasikan menjadi P2-P1 sama dengan Q mu B per 1,127 kali 10 pangkat minus 3 dikali 2pi RKH dikali integral R2 per R1 dikurangi 9,08 kali 10 pangkat minus 13 dikali beta dikali K kuadrat dikali B kuadrat dikali rho per 4 pi kuadrat H kuadrat dan dikali 1 per R2 minus 1 per R1, di mana P2 adalah pressure at some outer radius dan P1 merupakan pressure at some inner radius. Jika dalam persamaan ini, jika kita menganggap P2 merupakan PWS dan R2 merupakan RE, P1 sama dengan PW dan R1 sama dengan RW, maka kita dapat menghitungkan skin effect dan pseudo steady state flow di laminar flow term, yang mana dapat diasumsikan RE-nya itu cukup besar, sehingga PWS min PWF sama dengan Q mu B per 1,127 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 2 pi RKH dikali integral 0,472
dikali RE per RW ditambah S ditambah 9,08 dikali 10 pangkat minus 3 dikali beta Q kuadrat P kuadrat rho per 4 pi kuadrat H kuadrat dikali 1 per RW. Tuh, selanjutnya mengenai radial flow akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari hasil perhitungan PWS dikurangi dengan PWF, ini didapat bentuk yaitu delta P dibagi dengan laju alir sama dengan C ditambah DH dengan nilai C laminar flow koefisiensi sebagai perhitungan pertama, yaitu C sama dengan laju alir dikali dengan mu dan dikali dengan formation volume factor dibagi dengan 1,127 kali 10 pangkat min 3, 2 pi RK kali ketinggian, kemudian Len 0,472, RE dibagi RW plus S, di mana RE ini merupakan external dry radius, sedangkan RW merupakan well radius. Kemudian untuk S merupakan skin factor. Dan dilanjut dengan perhitungan turbulensi koefisien dengan rumus D sama dengan 9,0,8 kali 10 pangkat min 13 dikali dengan turbulensi faktor dikali laju alir pangkat kuadrat dikali dengan formation volume faktor kuadrat dikali dengan rho dibagi dengan 4 pi kuadrat kali H kuadrat. Sehingga plot dari delta P per H versus H menghasilkan slope D dan D. Slope D dan C sama dengan limit H mendekati 0 delta P per H. Next. Partial complexion effect. Jika interval telah terkompleks, H bisa digantikan dengan nilai HP. HP merupakan panjang seluruh interval, jadi dapat dimasukkan ke dalam rumus D, yaitu 9,08 kali 10 pangkat min 13 formation factor dikali dengan turbulen, maaf, yang B ini tuh beta, beta itu untuk turbulen faktor, kemudian dikali dengan formation faktor pangkat 2, dikali dengan rho, dibagi dengan 4 pi kuadrat HP kali RW. HP merupakan panjang seluruh interval, sedangkan RW merupakan well radius. Dapat diasumsikan dengan dua perbedaan complexion lag, yaitu D1 per D2 sama dengan HP2 kuadrat dibagi dengan HP2 kuadrat pada interval 1. Untuk HP2 ini yaitu panjang seluruh interval pada keadaan 2 dan HP1 ini panjang interval pada keadaan 1. Kemudian untuk kelebihan dari IPR Jones-Bode Class yaitu IPR ini tuh relatif sederhana, persamaannya tidak terlalu kompleks sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian untuk keakuratannya, untuk aliran satu fase dalam lubang formasi, metode ini memberikan hasil yang cukup akurat jika dibandingkan dengan metode lainnya. Kemudian kelebihan lain yaitu populer, di mana banyak digunakan dalam industri minyak dan gas. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pada aliran satu fase, ini tidak dapat digunakan untuk menganalisis aliran dua fase. Jadi metode IPR ini tuh hanya digunakan untuk aliran satu fase. Kemudian memiliki asumsi yaitu keakuratan hasilnya sangat bergantung pada seberapa baik asumsi-asumsi dari metode ini yang terpenuhi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perbedaan IPR ini dengan metode IPR lainnya yaitu fokus IPR ini yaitu pada aliran satu fase. IPR Jones-Bode case ini secara khusus dirancang untuk menganalisis aliran satu fase dalam lubang perforasi. Ini berbeda dengan metode lain seperti Vetkovic atau Couto yang sering digunakan untuk menganalisis aliran dua fase atau minyak dan gas. Metode lain mungkin dapat digunakan untuk aliran satu fase, namun IPR Jones-Bode class ini memberikan korelasi yang lebih spesifik dan akurat untuk kondisi ini. IPR Jones-Bode class ini juga memberikan pendekatan penting dalam menghitung kehilangan tekanan dalam lubang perforasi yang merupakan komponen penting dalam analisis sistem nodal. Metode IPR lainnya, yaitu ada Vetkovic, lebih digunakan untuk menganalisis aliran dua fase
dan memperhitungkan faktor turbulensi dan skin. Sedangkan untuk Vogel sendiri digunakan untuk reservoir dengan tenaga dorong gas terlarut. Next. Untuk selanjutnya kita masuk kepada studi case. Dalam studi case ini, sebuah sumur minyak memiliki data sebagai berikut. Analisis sumur ini menggunakan IPR Jones berdasarkan jurnal dari Wiggins 2024. Data yang terdapat di tabel 3 itu yaitu adalah ada PR sebesar 1600 psi, ada PB sebesar 2,530 psi dan S sama dengan 0 dengan PWF seperti pada tabel dan QO seperti pada tabel. Dalam hal ini dilakukan perhitungan untuk menentukan QO calculation dalam menemukan kurva IPR metode Jones, Blount, and Glass. Next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan sedikit. Dari metode ini, sebenarnya dalam beberapa jurnal, kami memiliki kesulitan untuk mencari studi case, sehingga dari kami menggunakan data yang ada dari metode lain untuk menjadi patokan kami menentukan metode kurva ini. Sehingga dari data tersebut yang pada slide sebelumnya kami mengetahui data PR atau tekanan reservoirnya itu 1600 dengan tekanan bubble point-nya itu 2530 dengan skin efeknya diasumsikan 0. Mungkin akan saya jelaskan melalui Excel. Sebentar saya share screen Excel. Oke, berikut ini adalah dari perhitungan dari studi case yang kami ambil dari jurnal Wiggins yaitu pada tahun 2004. Karena kami memiliki kesulitan untuk mendapatkan data, sehingga kami mengasumsikan dari data yang ada dari Wiggins, di mana dari data yang tertera pada Wiggins memang sebenarnya sudah memiliki data kurva IPR. Akan tetapi di sini karena pada metode IPR Jones kita bisa mendapatkan nilai C dan D jika kita telah melakukan plot dari delta P dan juga QO, maka kita mengawali dari data yang telah diberikan pada Wiggins, yaitu data dari PWF dan data QO sebagai tes data yang akan kita dapatkan untuk mendapati nilai C dan D. Sehingga dari data tersebut, dari data PWF ini, kita menghitung nilai delta P per Q terlebih dahulu. Dari nilai delta P per Q ini, delta P yang mana dari delta PR dikurangi oleh nilai PWF-nya sendiri, lalu dibagi dengan nilai QO, sehingga didapati nilai delta P per Q. Dari nilai ini kita plot untuk plot test datanya dari metode dari kurvanya untuk mendapatkan nilai C dan D. Pada jurnal dari Wiggins, nilai C dan D dibentukkan dalam bentuk A dan B, sehingga untuk itu kita mendapati untuk yang A merupakan 0,063 dan B merupakan 0,002. Di mana dari tersebut kita dari jurnal Wiggins untuk metode IPR Jones menggunakan rumus yang seperti diterterakan berikut, yaitu QO sama dengan minus A ditambah akar dari A kuadrat ditambah 4B dikali PR dikurangi PWF dibagi keseluruhannya yaitu 2 kali B. Karena kita telah mendapatkan nilai A dan B dari hasil plot kurva yang kita lakukan, nilai A dan B kita gunakan untuk menghitung nilai QO calculation yaitu flow rate-nya. Yang mana sebelum kita melakukan pe- pengeplot untuk mendapatkan data dan mendapatkan kurva IPR yang kita inginkan. Sehingga dari delta P dan nilai PWF dan QO, kita mendapatkan nilai QO calculation dengan rumus yang ada pada
Nomor 2 ini untuk mendapatkan nilai QO calculation yaitu kita mendapatkan nilai calculation dengan data dari PWF dan data dari QO, data dari delta P per Q, dan juga data dari A dan B. Kita mendapatkan nilai tersebut. Dari nilai tersebut ini kita memplot untuk melihat dari kurva IPR yang kita inginkan. Dari kurva plot IPR model Jones ini kita memplot yaitu dari PWF versus dengan QO calculation. Dari nilai tersebut kita plot mendapatkan nilai kurva seperti berikut. Yang mana hal ini tentunya sesuai dengan yang kita inginkan, di mana pada tekanan yang pada flow rate yang 0, kita juga bisa ketahui bahwa pada QO yang 0 itu tekanannya itu sangat tinggi, sehingga seiring berjalannya waktu dengan flow rate yang tinggi semakin besar dengan tekanan yang semakin rendah, kita mendapatkan nilai flow rate yang besar, seperti itu. Dari data tersebut, dari metode ini kita bisa mengetahui bahwa metode ini cukup jarang untuk digunakan, tapi dalam hal ini metode ini merupakan acuan dari beberapa metode lainnya yang dikembangkan menjadi metode lainnya yang mana kita mungkin bisa mengetahui dari penggunaan metode ini kita bisa mengasumsikan beberapa data yaitu mulai dari PWF ataupun nilai S-nya sehingga kita bisa mendapatkan nilai kurva IPR yang kita inginkan dengan nilai C dan D yang juga mendukung untuk mendapatkan kurva IPR yang sesuai dengan literatur dari metode IPR Jones, Blount, dan Gliss. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kesimpulannya ataupun lainnya, dari metode ini, memang metode ini memiliki kemudahan dalam pemahaman materi, akan tetapi untuk penggunaannya dalam studi case ataupun beberapa kasus sangat jarang digunakan, sehingga menyulitkan bagi kami untuk mencari sumber-sumber yang lebih banyak, tidak seperti metode lainnya atau seperti metode Vogel, Vetkovic lainnya yang memiliki referensi yang dikembangkan oleh banyak metode, sedangkan dari metode ini sangat jarang untuk digunakan dari beberapa studi kasus. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai metode IPR, Glassblood, dan Blount ini. Demikian dapat bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf atas beberapa kesalahan kata yang mungkin masih asing dan perlu kami pelajari lagi. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.